Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jojo Tuliantoro SPDMT, Kepala SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta merupakan afiliasi dari STM Pembangunan Yogyakarta yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juni 1972. Dalam perjalanan 5 tahun terakhir, SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta pernah menjadi SMK Revitalisasi, SMK Center of Excellence, SMK Pusat Keunggulan, dan pada tahun 2024 menjalankan SMK BLUD. Visi SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta yakni terwujudnya sekolah unggul berwawasan lingkungan sebagai penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta memiliki 12 konsentrasi keahlian, diantaranya teknik geologi pertambangan, desain pemodelan dan informasi bangunan, sistem informasi jaringan dan aplikasi, teknik kimia industri, kimia analis, teknik elektronika komunikasi, teknik otomasi industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik fabrikasi logam dan manufaktur, teknik pemesinan, teknik bodi kendaraan ringan, dan teknik kendaraan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Novan Trianto Krisnajaya. Saat ini saya ditugaskan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri dan juga Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 Depok menjadi kompetensi keahlian yang diunggulkan dalam program SMK Center of Excellence atau COE pada tahun 2020 dan berlanjut dengan program SMK Pusat Keunggulan sampai tahun 2023. Dengan program COE dan SMK Pusat Keunggulan, kami meningkatkan pelayanan kepada peserta didik agar memperoleh kompetensi dan karakter yang baik melalui kerjasama dengan dunia industri, peningkatan fasilitas jurusan, dan peningkatan kompetensi guru. Konsentrasi keahlian Teknik Otomasi Industri sebelumnya termasuk dalam program keahlian Teknik Ketenagalistrikan. Kemudian saat ini pada kurikulum Merdeka masuk dalam program keahlian Teknik Elektronika. Jenjang pendidikan Teknik Otomasi Industri sendiri juga mengalami perubahan yang sebelumnya 4 tahun, sekarang menjadi 3 tahun. Untuk menjawab kebutuhan industri dalam bidang ketenagalistrikan, SMK Negeri 2 Depok juga membuka kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada tahun 2022. Teknik instalasi tenaga listrik sendiri masuk dalam program keahlian Teknik Ketenagalistrikan dengan jenjang pendidikan 3 tahun. Teknik Otomasi Industri dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik sama-sama mempelajari kelistrikan. Kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri sendiri berfokus pada perakitan sistem-sistem di dunia industri yang berbasis otomasi atau penggunaan teknologi yang bekerja secara otomatis untuk menggantikan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti mesin-mesin produksi yang ada di industri, mesin robotik, smart system, dan lain sebagainya. Teknik instalasi tenaga listrik sendiri berfokus pada perencanaan dan pemanfaatan kelistrikan, meliputi instalasi penerangan, instalasi tenaga listrik,
instalasi motor listrik, dan juga sistem kendali. Konsentrasi keahlian teknik otomasi industri mempelajari tentang otomatisasi perangkat atau sistem. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan sistem kontrol digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri dan kontrol proses untuk menggantikan operator tenaga manusia. Sehingga kompetensi di bidang otomasi industri sangat dibutuhkan dalam mendukung perkembangan dunia industri. Banyak hal yang akan kalian pelajari di sini, antara lain dasar-dasar kelistrikan, gambar teknik kelistrikan, sistem kendali industri, pemrograman PLC dan mikrokontroler, sistem kendali berbasis pneumatik dan hidrolik, serta sistem robotik. Selanjutnya, konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Peserta didik konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik akan dibekali dengan keahlian dan keterampilan, antara lain perencanaan dan pemasangan instalasi penerangan dan tenaga, pemasangan dan pengoperasian motor listrik dengan kendali elektromekanik, elektronik, dan Programmable Logic Controller atau PLC. Lulusan teknik instalasi tenaga listrik dapat bekerja baik secara mandiri maupun di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang profesional. Teknik otomasi industri dan teknik instalasi tenaga listrik memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut. Pendidik dan tenaga kependidikan juga telah melakukan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan atau diklat kompetensi dan magang guru di berbagai industri mitra. Hal ini menjadikan lulusan teknik otomasi industri dan teknik instalasi tenaga listrik memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Fasilitas pembelajaran yang dimiliki antara lain ruang kelas yang bersih dan nyaman, ruang praktik dengan peralatan yang memadai dan berstandar industri, ruang komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang menggunakan software, serta ruang produksi untuk pengembangan minat bakat peserta didik. Untuk meningkatkan soft skill, peserta didik juga dibekali dengan budaya kerja industri, seperti penerapan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, serta K3, keselamatan dan kesehatan kerja di setiap kegiatan praktik. Lulusan teknik otomasi industri dan teknik instalasi tenaga listrik dapat bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha atau BMW sesuai dengan arahan Dirjen Vokasi. Lulusan teknik otomasi industri dan teknik instalasi tenaga listrik dapat bekerja di berbagai lini bidang seperti perusahaan manufaktur, pembangkit listrik, telekomunikasi, teknologi, komputer, pembangunan, minyak gas dan pertambangan, pemerintahan, sektor kesehatan, dan lain-lain. Mereka dapat bekerja sebagai operator mesin produksi, automation engineer, programmer PLC dan sistem kontrol, drafter kelistrikan, maintenance engineer, konsultan ketenaga listrikan, dan lain-lain.
Untuk meningkatkan kompetensi dan soft skill peserta didik, serta penyerapan tenaga kerja, kami juga bekerja sama dengan berbagai industri. Program Teaching Factory adalah salah satu program yang saat ini kami kembangkan dalam proses pembelajaran untuk membekali siswa agar siap bekerja di industri. Kami bekerja sama dengan PT Inama Sintetis Teknologi dan PT SPD Nusantara Jaya dalam program Teaching Factory. Selain kompetensi dalam membuat produk, peserta didik mendapatkan pengalaman seperti bekerja di industri. Peserta didik akan diawasi dan dibimbing oleh instruktur dari industri. Dalam program Teaching Factory juga diterapkan budaya kerja, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama dalam sebuah tim. PT Inama Sintetis Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan produk-produk inovasi berbasis teknologi. PT Inastek berbasis di Yogyakarta, yang mana Yogyakarta merupakan tempat penghasil SDM berkelas. Dan hari ini kami yakin dengan adanya program Teaching Factory di SMK Negeri 2 Depok ini, kami melihat sendiri bahwa benar SDM di sini adalah sangat yang potensial. Dari program Teaching Factory ini kami telah menghasilkan 7 buah produk trainer yang kami harapkan dapat digunakan di seluruh Indonesia. Ketujuh produk ini dapat mensupport kegiatan yang berbau dengan mekatronika, kemudian industrial automation, elektronika, dan juga sistem cerdas. Dari Teaching Factory ini kami berharap teman-teman di sini dapat ikut dalam pengembangan dan juga terbuka wawasannya akan berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, founder dari SPD Speedometer. Jadi SPD Speedometer ini adalah perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang sudah bersertifikat SNI ISO untuk bengkel speedometer. Pada awalnya memang kami fokusnya hanya di speedometer aja untuk kendaraan darat, laut, dan udara. Tetapi semakin kesini kami juga berkembang ke ranah produk otomotif yang lainnya. Jadi spesialisnya itu di speedometer dan electrical kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor di darat, udara, maupun di laut. SPD Speedometer sendiri saat ini sudah membangun Teaching Factory di SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta, atau lebih dikenal dengan STEMBayo. Jadi para siswa bisa belajar berbasis industri di Teaching Factory kami, dan kami ada 2 model. Yang pertama adalah kelas pembelajaran, yang kedua adalah kelas magang atau kelas PKL. Jadi siswa yang masih aktif dalam proses belajar mengajar bisa ikut di kelas Teaching Factory. Kemudian nanti untuk siswa yang sudah waktunya magang atau PKL bisa ikut di kelas Mini Factory. Untuk produknya sendiri yang diproduksi ada beberapa. Untuk saat ini produk yang rutin diproduksi ada 2 unggulannya, yakni yang pertama itu adalah kabel relay set yang digunakan untuk memasang produk-produk elektrikal tambahan atau aftermarket yang ada di kendaraan mobil dan motor. Yang kedua adalah modul yang kami beri nama prosesor light, yang nantinya bisa dipasang untuk mobil-mobil patwal ataupun ambulan. Di tahun ke depan kami akan memproduksi lagi produk-produk yang lainnya yang berkaitan dengan elektrikal. Untuk siswa dan siswi dari SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta sendiri, kami tidak menyangka karena mereka itu cepat sekali dalam proses penyerapan pembelajaran. Jadi yang training yang kami rencanakan itu mereka bisa memahami proses alur produksi itu paling tidak 2 minggu. Ternyata dalam waktu 3 hari mereka langsung bisa cepat merespon dan juga ikut di dalam suasana industri yang sebenarnya. Jadi proses training yang seharusnya dilakukan panjang karena penyerapan yang cepat
bisa dilakukan dengan 2-3 hari saja. Kemudian di hari keempat itu sudah bisa masuk ke aplikasi atau implementasi dari program. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk Sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, untuk kepala sekolah dan segenap jajaran pimpinannya karena telah menerima kami untuk bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, dan semoga kerjasama ini akan berlanjut jangka panjang, bukan hanya 5 tahun tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.